Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Resti Noprianti Food and Patisserie. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memasak nasi liwet komplit dengan ikan bakar dan cumi bakarnya plus sambal cobek matah. Saya masak dengan porsi yang besar, jadi ini cukup untuk satu keluarga. Bagaimana proses pembuatannya? Kita saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, kita lanjut ke bahan yang digunakan. Yang pertama kita buat dulu nasi liwetnya. Saya gunakan 2 liter beras yang sudah dibersihkan, kemudian 2 serai dan 5 helai daun salam. Kemudian ini ada bumbunya. Ini ada bawang putih kurang lebih 5 siung bawang putih, dan ada bawang merah kurang lebih 8 siung, dan cabai merah keriting. Saya menggunakan 2 buah masako yang 10 gram. Kemudian ini nanti dikasih garam secukupnya. Nah, ini masakonya dan garamnya bisa disesuaikan dengan selera. Baik, selanjutnya kita iris tipis bawang merah sampai semuanya aja dipakai. Ini kurang lebih 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya juga diiris dan cabai merahnya diiris serong seperti ini. Ini dirajang saja sampai selesai. Jumlah cabai merahnya ini bisa disesuaikan karena ini hanya untuk pemanis. Nah, kemudian kita panaskan minyak dan kita oseng atau goreng sebentar saja sampai layu dan wangi. Jadi jangan sampai kering. Ini fungsinya sebagai penambah rasa sedap di nasi liwet. Kemudian kita siapkan kastrol dan masukkan beras yang sudah dibersihkan tadi, dan nanti dikasih air. Ini takaran airnya 2 buku atau 2 garis dari telunjuk ya. Ini takaran untuk menggunakan kastrol atau kalau kita ngeliwet di kastrol. Kemudian tadi bawang goreng atau bawang cabai dengan bawang putih yang sudah digoreng dimasukkan semua sama minyaknya, dan kita serai dengan salamnya juga dimasukkan. Kemudian 2 buah masako. Jadi semua bumbu ini di sini dicampur dan dimasukkan. Nah, ini untuk tambahan garam nanti kita sesuaikan dengan selera saja. Kalau misalkan 2 masako ini sudah terasa asin, jangan ditambahkan lagi dengan garam. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Nah, ini sudah siap untuk kita masak. Kemudian kita nyalakan kompornya, gunakan api sedang ke besar dan tutup. Tunggu sampai benar-benar mendidih. Menunggu nasi liwetnya matang atau mendidih, kita siapkan dulu bahan baceman untuk cumi bakarnya. Nah, ini saya menggunakan 4 buah cumi besar seperti ini. Ini sudah dipotong ya, sudah dipotong bersih. Kemudian tulangnya atau ada membran di ininya juga sudah dibersihkan. Nah, ini ada bumbu-bumbu yang digunakan. Yang pertama saya pakai lemon, ini nanti untuk membuang anyirnya, dan secukupnya garam. Kemudian ada kunyit, ada jahe, kemudian bawang merah dengan bawang putih. Ini disesuaikan dengan jumlah ikannya. Nah, kemudian kita kasih lemon dulu, perasan jeruk lemon ini supaya tidak anyir ya, supaya tidak anyir. Ini cukup di gini saja ya, atau dia sampai habis. Kemudian diaduk dan kita diamkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kita haluskan bumbu bacemannya dengan cara diulek
atau bisa juga menggunakan chopper. Kalau saya diulek saja, kemudian kasih sedikit garam supaya kasar, dan ini diulek atau ditumbuk halus. Nah, kalau sudah halus, kita sisihkan dulu bumbunya. Nah, kita cek nasi liwetnya ini sudah tampak mendidih, dan kita tutup kembali dan biarkan sampai benar-benar surut airnya. Beberapa menit kemudian kita cek lagi, dan ini benar-benar sudah surut tapi belum matang keseluruhannya. Ini apinya harus dikecilkan, jadi dikecilkan sekecil-kecilnya. Kemudian kita biar harum ya, kita tutup dengan daun pisang seperti ini. Jadi biarkan saja ini matang sampai ke atas ya, jadi atasnya juga sampai matang. Nah kalau setelah matang, kita buka saja dan kita coba ya, dicoba. Kalau misalkan sudah empuk dan matang, kita matikan saja kompornya dan diangkat. Selanjutnya kita bacem dulu cumi tadi. Nah, masukkan air secukupnya di wajan, kemudian bumbu yang kita haluskan tadi juga dicampur. Jadi saya tidak digoreng dulu, jadi ini langsung masuk atau cemplungkan saja semuanya, kemudian diaduk rata. Nah, ini nanti menggunakan api sedang ya. Kemudian kita masukkan cuminya sampai terendam semuanya. Jangan lupa masukkan garam biar nanti ketika dibakar ini cuminya tidak anyep ya. Jadi sesuaikan saja, jangan terlalu banyak garam. Kemudian tutup dan tunggu sampai mendidih. Nah, ini tips untuk merebus cumi supaya tidak alot, ini jangan terlalu lama. Jadi ini cukup meresap saja bumbunya. Nanti kita setelah itu kita angkat dan kita sisihkan. Nah, ini cuminya sepertinya sudah siap untuk dibakar. Kita siapkan dulu arang untuk membakarnya. Ini kebetulan saya bakarnya di pantai ya, ini ada acara keluarga gitu, jadi ini dibakar di pantai. Nah, ini ikan yang saya gunakan adalah ikan karang seperti ini bobotnya cukup besar sekali, kurang lebih 3 kg. Nah, untuk ikan bakar ini tidak menggunakan apa-apa, hanya garam dengan minyak saja. Nanti minyaknya dituangkan ketika setengah matang ya, jadi setengah matang ikan nanti dikasih minyak. Nah, ini terus dikipas-kipas saja sampai benar-benar matang. Nah, ini proses membaliknya cukup rumit karena emang bobot ikannya yang cukup besar. Dibakarnya di atas arang ya, biar nanti wanginya itu menggugah selera. Kemudian ini tadi cuminya kita bakar juga. Ini selewat saja, cumi itu dibakarnya jangan terlalu matang banget, nanti alot ya, nanti alot cuminya. Sambil menunggu ikan bakarnya matang, kita siapkan dulu sambal cobek matahnya. Saya menggunakan ini cukup banyak cabai rawit karena nanti biar pedas ya.
Ini cabai rawit besar, kemudian ada cabai keriting saya masukkan. Ini disesuaikan dengan selera saja. Nanti bahan yang saya gunakan bisa dibuka di link deskripsi ya. Ini ada kencur, secukupnya kencur. Ini bahannya sudah dicuci semua ya. Kemudian ada jahe juga, jahenya sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti sambalnya akan pahit kalau misalkan jahenya terlalu banyak. Kemudian saya menggunakan 2 tomat besar, ini matah semua ya, diiris kecil dulu nanti biar mempermudah dalam proses pengolekan. Nah ini setelah itu kemudian kita ulek sampai sedikit halus ya, jadi nanti kelihatan kasarnya masih ada. Setelah itu kemudian kita tuangkan air, karena ini darurat saya menggunakan air aqua saja. Ini akan lebih enak lagi kalau menggunakan air hangat. Dan nanti untuk garamnya disesuaikan saja. Kalau saya menggunakan masako, jadi bumbu yang ada saja, yang ada di sini saya pakai. Bisa diganti dengan garam atau bumbu totole, sesuaikan. Nah ini sambalnya sudah siap kita hidangkan. Oke, ini sudah mantap sekali. Nah ini tadi ikan bakarnya sudah siap. Oke, kita mulai santap semuanya ya. Ini ada nasi liwet, ikan bakar, cumi bakar dengan cobeknya. Nah sambil menikmati suasana pantai. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan resep-resep saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Resti Nopriyanti, dan tekan loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.